be right there. I do the same thing I told you that I never would. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bambang Irwanto dengan NIM 211919151. Baik, saya di sini dari perwakilan dari kelompok 3 akan melanjutkan pembahasan kami tentang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan yang wajib disembah oleh seluruh makhluk yang ada di muka bumi ini. Alam semesta ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memenuhi kebutuhan manusia. Tanaman yang beraneka warna, berbagai macam buah-buahan, dan semua hewan dan lingkungan diperuntukkan bagi manusia. Perhatian Allah Subhanahu wa taala sungguh tidak terhingga. Allah Subhanahu wa taala memenuhi segala sesuatu yang diinginkan oleh semua makhluknya. Misalnya, kita tidak pernah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar ketika kita dilahirkan ke dunia nanti dilengkapi dengan panca indera yang lengkap. Tetapi Allah Subhanahu wa taala langsung memenuhinya. Masih banyak lagi rezeki-rezeki dari Allah Subhanahu wa taala yang tidak mungkin kita sebutkan satu persatu. Bagaimana cara taat kepada Allah Subhanahu wa taala? Berikut beberapa perbuatan yang bisa kita lakukan sebagai ungkapan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan rasa syukur kita atas karunia dan rezeki yang tidak terhingga. Yang pertama, melaksanakan sholat di awal waktu, lebih utama jika dilaksanakan secara berjamaah. Dan yang kedua, menjalankan puasa, baik puasa Ramadan maupun puasa sunnah. Dan yang ketiga, berinfak, bersedekah dan memenuhi zakat. Yang keempat, mengingat kepada Allah dengan berzikir setiap saat, tidak hanya di waktu selesai sholat saja. Dan yang kelima, mempergunakan rezeki yang diterima di jalan kebaikan dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keenam, berperilaku islami yang sesuai dengan tuntunan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Sekian penjelasan dari saya. Kalau ada kesalahan saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Nurul Irfani, NIM 2119153, akan membacakan hasil makalah kami, yaitu bagian C, tentang taat kepada Rasul. Cara menaati Rasul. Ada banyak cara yang dapat kita lakukan dalam menaati ajaran para Rasul, terutama Rasulullah SAW. Cara-cara menaati Rasul antara lain: A. Mengetahui riwayat kehidupan para Rasul, terutama Rasulullah SAW dan ajaran yang dibawanya. B. Membenarkan berita yang disampaikan para Rasul. C. Mengamalkan syariat yang dibawanya. Dalam hal ini, syariat Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul terakhir. D. Mencintai dan membela para Rasul, terutama Rasulullah SAW. E. Meneladani kehidupan para Rasul. F. Menghidupkan sunnah Rasulullah SAW. G. Mencintai keluarga dan sahabat Rasulullah SAW. Mungkin cukup sekian pembacaan makalah dari saya. Salah dan janggalnya saya mohon maaf. Saya tutup dengan membacakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Retri Amelia Oktaviani, NIM 2119154, perwakilan di kelompok 3, akan melanjutkan penjelasan dari makalah kami. Sebagaimana sabda Rasulullah yang diriwayatkan dalam sebuah hadis yang berbunyi, An Abi Sa'id Khudri qala Rasulullah SAW, Innani tarikun fikumut taqalaini kitaballah wa israti ahlu baiti. Yang artinya, dari Abi Sa'id Al-Khudri ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya aku tinggalkan untuk kalian dua wasiat, kitabullah Al-Quran dan keluargaku. Hadis riwayat At-Tirmizi. Sedangkan perintah Nabi SAW untuk mencintai sahabatnya
Juga diabadikan dalam hadis dari riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda yang berbunyi, La tasubbu ashabi fawaddi nafsi biyadi lau anna ahadakum anfaqa mithla uhad dhahaba ma adraka madda ahadihim wala tasrifah. Yang artinya, janganlah kalian mencaci para sahabat, janganlah kalian mencaci sahabatku. Demi zat yang menguasaiku, andai kata salah satu di antara kalian menafkahkan emas sebesar gunung Uhud, maka pahala nafkah itu tidak akan menyamai pahala satu mud atau setengahnya dari nafkah mereka. Hadis riwayat Muslim. Selain itu, ada lebih khusyuk lagi perintah kepada kita agar memperbanyak membaca salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Tujuannya adalah agar kelak kita mendapatkan syafaat beliau di akhirat. Sekian dari penjelasan saya, mohon maaf jika ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gusnia Dorniati, NIM 21278. Saya berasal dari kelompok 3 yang akan melanjutkan pembacaan materi terakhir kelompok kami, yaitu taat kepada kedua orang tua. Orang tua sangat berjasa terhadap hidup anak-anaknya. Andaikan semua harta yang dimiliki seorang anak digunakan untuk membalas jasa orang tuanya, belum tentu sebanding dengan jasa dan pengorbanan orang tua. Ibu adalah orang yang mengandung kurang lebih 9 bulan 10 hari lalu melahirkan kita, yang bahkan memperjuangkan hidup dan matinya hanya melahirkan kita ke dunia. Ayah adalah seorang yang bekerja keras dari pagi hingga petang hanya untuk mendapatkan secuil rezeki untuk membesarkan anak-anaknya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-Isra ayat 23-24 yang artinya, Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapak. Jika salah seorang di antara keduanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu berkata ah, dan janganlah engkau membentak keduanya, serta ucapkanlah perkataan yang baik. Alasan mengapa kita harus menaati orang tua yaitu karena orang tua yang melahirkan kita, yang kedua beliau berdua yang mengasuh anaknya sejak bayi hingga dewasa, dan yang ketiga doa orang tua kita selalu tercurahkan untuk keberhasilan dan kesuksesan anak-anaknya. Yang keempat, orang tua bekerja keras untuk memenuhi semua kebutuhan anaknya. Yang kelima, perintah Allah SWT dan Rasulullah SAW untuk selalu berbakti kepada kedua orang tua. Baik, hanya itu yang dapat kelompok kami sampaikan. Terlebih terkurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.